Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan terkait presentasi dari makroalga rhodophyceae. Di sini kami beranggotakan Charlotte, Amel, Naufal, Fauzan, saya sendiri Alan, dan Giza. Sebelum lanjut ke materi selanjutnya, saya akan sedikit menjelaskan pengertian dari rhodophyceae. Rhodophyceae atau alga merah adalah bentuk tumbuhan talus tingkat rendah, sebagian hidup di bebatuan terumbu karang. Alga merah mengandung senyawa organik seperti polisakarida, vitamin, serta senyawa bioaktif lainnya, dan juga mengandung fitohormon. Untuk selanjutnya, dari karakteristik, saya berikan kesempatan pada rekan saya. Baik, di sini saya akan membahas mengenai karakteristik dari Rhodophyceae atau alga merah. Jadi, yang pertama, Rhodophyceae ini didominasi oleh warna merah. Warna merah pada alga merah disebabkan oleh adanya pigmen phycobilin seperti alophycocyanin, yaitu zat warna yang menimbulkan warna biru kehijauan. Kemudian phycoerythrin, yaitu zat warna merah, dan phycocyanin, yaitu zat warna biru, yang menutupi warna klorofil sehingga memberikan warna yang khas pada alga. Kemudian struktur morfologi. Alga merah memiliki berbagai bentuk seperti filamen, kemudian bercabang, berbulu, dan lembaran, mencerminkan variasi struktur tubuh yang beragam pada Rhodophyceae. Selanjutnya, Rhodophyceae itu tidak berflagela. Alga ini tidak memiliki sel flagel, dan makanan disimpan dalam bentuk pati. Selanjutnya, ukuran pada Rhodophyceae itu dipengaruhi oleh suhu. Alga merah cenderung tumbuh besar pada suhu yang dingin dan mengecil pada suhu yang rendah, pada suhu yang panas. Kemudian, yang terakhir adalah kedalaman hidup. Alga merah mampu hidup pada kedalaman 200 meter karena keberadaan pigmen aksesoris yang membantu menyerap cahaya di kedalaman tersebut. Baik, selanjutnya struktur akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Struktur dinding sel. Alga memiliki dinding sel meskipun komposisinya dapat bervariasi tergantung pada kelasnya. Yang kedua, pigmen fotosintesis memiliki pigmen ini termasuk klorofil yang memungkinkannya melakukan fotosintesis. Yang ketiga, kloroplas. Klorofil dan pigmen lainnya terdapat dalam kloroplas yang merupakan tempat berlangsungnya fotosintesis. Yang keempat, cadangan makanan. Hasil fotosintesis disimpan sebagai cadangan makanan seperti amilum atau lemak di dalam kloroplas tubuh atau talus. Tubuh alga tidak memiliki akar, batang, daun sejati, dan disebut sebagai talus. Reproduksi memiliki dua reproduksi yaitu eh, seksual dan aneseksual. Setelah itu habitat akan saya serahkan kepada teman saya. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, untuk Rhodophyceae ini tuh memiliki habitat pertama itu di laut. Alga ini banyak ditemukan di lingkungan bentik dangkal, memiliki struktur yang kompleks sehingga mampu mendukung keanekaragaman hayati yang tinggi. Contoh habitat di laut tersebut ada pada lapisan rhodolit dan kerak alga koralin. Dan yang kedua itu ada habitat air tawar atau muara. Nah, alga pada habitat ini dapat berfungsi sebagai indikator kualitas air karena mereka mampu hidup pada rentang konduktivitas dan pH yang luas. Contohnya, kita bisa dapat temukan di sungai, danau, ataupun muara pesisir. Selanjutnya, Rhodophyceae ini tuh tinggal di habitat yang ekstrim. Alga ini mampu beradaptasi pada kondisi lingkungan yang lebih ekstrim, misalnya dengan kemampuan menyesuaikan diri terhadap intensitas cahaya yang beragam, serta sifat rihalin, yaitu tahan terhadap berbagai tingkat salinitas.
Contohnya adalah gua dan zona pasang surut. Nah, yang terakhir itu ada wilayah geografis. Secara umum, distribusi makroalga itu bersifat global. Namun ada beberapa juga wilayah yang memiliki keragaman yang lebih tinggi. Misalnya, perairan di Eropa, Australia, Selandia Baru, Teluk California, kawasan Arktik dan subarktik, Afrika Selatan, Mediterania, hingga Aljazair Barat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Kemudian kali ini kita akan membahas tentang reproduksi dari Rhodophyceae atau dikenal dengan alga merah. Rhodophyceae ini memiliki 3 jenis reproduksi. Yang pertama yaitu reproduksi secara vegetatif. Alga merah ini mereka berkembang dengan fragmentasi, yaitu ketika sebagian tubuhnya terlepas selalu tumbuh menjadi individu baru. Kemudian Rhodophyceae atau alga merah ini juga bereproduksi secara aseksual, yaitu membentuk spora non-motil yang disebut monospora atau tetraspor yang nantinya akan tumbuh menjadi alga baru tanpa perlu pembuahan atau secara bahasanya aseksual, yaitu tidak dibuai. Kemudian yang terakhir yaitu secara seksual, alga merah atau Rhodophyceae ini bisa bereproduksi secara seksual, yaitu dengan bersifat oogami. Apa itu oogami? Itu terjadi peleburan antara sel telur, ooganium, dan sel jantan spermatium. Menariknya, spermatium ini tidak memiliki flagela, jadi tidak bisa berenang, melainkan dibawa oleh arus air laut atau mengikuti arus menuju sel telur. Kemudian untuk peran akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Oke, baik, untuk peran akan saya lanjutkan. Yang pertama, Rhodophyceae atau alga merah ini pada porifera, dia itu berbentuk lembaran tipis dan datar atau talus, dan biasa digunakan sebagai nori atau lembaran rumput laut. Dan Gracilaria itu memiliki bentuk filamen atau bercabang. Gracilaria biasa digunakan atau dimanfaatkan pada sumber produksi agar. Nah, untuk agarnya sendiri biasa digunakan pada saat kultur jaringan. Selanjutnya ada chondrus, dia itu berbentuk lembaran bercabang mirip karang. Spesies terkenalnya itu Chondrus crispus atau biasa disebut iris moss. Dia juga sumber utama dalam karaginan. Karaginan itu zat pengentalan atau biasa digunakan di odol, di susu, dan sebagai zat emulsi. Selanjutnya ada Capapicus dan Eukema. Dia juga sumber karaginan yang memiliki ekonomis yang tinggi. Dan yang terakhir ada Coralia, memiliki dinding sel yang mengandung kalsium karbonat. Dia membantu dalam pembentukan terumbu karang. Berikut dari Rhodophyceae ada Porifera seperti saya sebutkan tadi, ada Thorea, Gelidium, Carolania, Ceramium, Gracilaria, dan Campia. Untuk sumbernya tadi ada 2. Baik. Nah, untuk sumbernya itu ada 2, dari Silva tahun 1986 dan Dunstan tahun 2005. Untuk kesimpulan dari Rhodophyceae itu alga merah yang memiliki nilai ekonomi tinggi dapat digunakan dalam bahan makanan dan industri. Kemudian pada alga merah Rhodophyceae ini ada beberapa fenomena. Yang pertama, fenomena laut merah atau red tide, itu terjadi ketika belum alga atau suatu alga itu memiliki perkembangan secara drastis. Dan yang selanjutnya itu ada bioluminescence yang disebabkan oleh noctiluca. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.